Kalian ngerasa nggak kalau makin kesini makin sulit untuk cari kerja? Kalaupun dapat kerjaan gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kita perlu lebih banyak kerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kita. Inilah yang dirasakan Gen Z saat ini. Gen Z sering dicap sebagai generasi yang lembek, suka ngeluh, tidak sabaran, banyak maunya dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya Gen Z ini hidupnya makin sulit dalam kestabilan finansial, karena susahnya mencari kerja di era digital ini. Saat ini ada sekitar 10 juta Gen Z yang menganggur dengan berbagai alasan. Ada yang sulit dapat kerja, memilih untuk resign karena tidak cocok, dan ada juga yang memang memilih untuk nganggur karena skill tidak memadai di tengah dunia kerja yang makin kompetitif. Tapi apa sebenarnya masalah utama dari Gen Z ini? Mari kita bahas pada chapter selanjutnya. Peningkatan jumlah pencari kerja di Indonesia terus meningkat. Di tahun 2023, ada sekitar 1,9 juta pencari kerja yang aktif mencari kerja, sedangkan jumlah lowongan kerja yang tercatat sekitar 290 ribu. Jika kita menghitung rasio perbandingannya, yaitu sebesar 1:6. Jadi untuk setiap satu lowongan kerja yang tersedia, ada 6 orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Tentunya hal tersebut kurang sehat bagi industri kerja kita, karena idealnya jumlah pencari kerja dan lowongan kerja harus sama. Ini jadi salah satu faktor yang membuat Gen Z semakin sulit untuk masuk ke dunia kerja, khususnya di sektor formal, karena sangat kompetitif dan mereka punya banyak saingan. Kalaupun para Gen Z keterima, gaji yang tidak sesuai ekspektasi juga jadi problem. Akhirnya para Gen Z ini mulai merasa bahwa dunia kerja sangat kompetitif dan tidak masuk akal. Ini jugalah yang membuat para Gen Z lebih mementingkan work-life balance dibanding kerja mati-matian. Demi gaji yang tidak sesuai dan hanya membuat kesehatan mental mereka terganggu. Adapun para Gen Z yang tetap memilih untuk kerja, tidak jarang mereka sangat struggle, karena rata-rata dari mereka memiliki 3-5 kerjaan yang berbeda, demi memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal. Selain bersaing dengan manusia, para Gen Z juga harus bersaing dengan teknologi. Perkembangan teknologi memang baik, karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam bekerja agar lebih efektif. Tapi di sisi lain, teknologi juga mulai menggantikan peran manusia dalam bekerja, karena adanya otomatisasi, sehingga yang tadinya manusia masih diperlukan untuk sebuah pekerjaan tertentu, sekarang tidak diperlukan lagi karena otomatisasi tersebut. Salah satu teknologi yang paling dikhawatirkan manusia saat ini adalah AI atau kecerdasan buatan. AI ini perkembangannya sangat cepat dan tak bisa dihentikan. Penerapan AI di dunia kerja telah membuat lapangan kerja semakin sulit, karena AI dapat menggantikan peran manusia. Pekerjaan-pekerjaan seperti kasir, manajer, akuntan, desainer, bahkan CEO bisa digantikan oleh AI. Dan perkembangan ini tidak bisa dihentikan, karena perusahaan-perusahaan akan diuntungkan dalam hal ini. Mereka dapat menghemat biaya gaji untuk pekerja dengan penggunaan AI untuk gantikan para manusia ini. Mungkin perusahaan-perusahaan ini tidak akan sepenuhnya menggantikan manusia dengan AI, karena mereka tetap butuh manusia untuk mengoperasikan AI tersebut. Tapi tetap saja lowongan kerja di perusahaan makin dikit, karena yang bisa bekerja hanyalah orang-orang yang mempunyai kompetensi tinggi. Nah, dengan fakta tersebut makin membuat Gen Z sulit untuk dapat pekerjaan di era ini. Jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, rata-rata dari mereka sudah mencapai kestabilan finansial sebelum teknologi AI ini dikembangkan. Sehingga angkatan kerja Gen Z lah yang pertama berhadapan langsung dengan teknologi ini di dunia kerja. Ngomongin tentang pendidikan, akhir-akhir ini pasti kita sering melihat berita atau video-video TikTok tentang anak sekolah kita yang masih belum bisa baca walaupun sudah di tingkat SMP bahkan SMA. Sebenarnya apa yang salah dengan pendidikan kita, sehingga banyak dari anak sekolah kita yang kekurangan literasi? Masalah pendidikan di Indonesia memang jadi masalah yang harus segera dibenahi, karena pendidikanlah yang akan menjadi ujung tombak kemajuan suatu negara. Dengan kualitas pendidikan yang mumpuni akan membentuk kualitas SDM unggul yang nantinya akan memajukan negara ini.
Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045 jika kualitas pendidikan kita masih jadi salah satu yang terburuk di dunia? Menurut hasil penelitian Program for International Student Assessment, PISA, tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, menunjukkan Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara yang disurvei. Program ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan kualitas pendidikan di berbagai negara, khususnya di bidang sains, matematika, dan membaca. Dari hasil tersebut, kita menjadi salah satu negara yang skornya paling rendah, baik itu di bidang sains, matematika, dan membaca, bahkan peringkat kita masih di bawah negara ASEAN lain seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Menurut saya ada 3 masalah utama yang harus segera dibenahi dari pendidikan kita, yaitu sistem pendidikan, kualitas guru, dan mentalitas siswa. Mungkin kita akan mulai dari membenahi sistem pendidikan terlebih dahulu, karena dengan sistem yang baik kita dapat menyelesaikan 2 masalah lainnya. Kita sudah banyak sekali merubah sistem kita dengan bergantinya kurikulum di setiap era kepemimpinan presiden yang berbeda, namun sampai saat ini belum menemukan hasil dari perubahan tersebut. Saya sendiri merasa bahwa yang jadi problem kenapa sistem kita tidak pernah berhasil, karena kesalahan diagnosa terhadap masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan, atau adanya misunderstanding antara pemangku kebijakan dengan para pelaku di lapangan seperti kondisi guru dan sebagainya. Sehingga seringkali kebijakan yang dikeluarkan tidak cocok atau sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, ketika sistem pendidikan kita sudah bagus, maka akan tercipta kualitas guru yang bagus. Dengan kualitas guru yang bagus inilah yang akan membentuk karakter siswa dan mentalitas siswa yang kuat. Nah, problem inilah yang membuat para Gen Z ini kesulitan menghadapi dunia kerja, karena apa yang mereka pelajari di sekolah kurang relevan dengan kondisi dunia kerja. Mereka tidak diajarkan skill-skill yang perlu di dunia nyata, seperti social skill, komunikasi, menganalisa, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah atau problem solving. Kerap kali sekolah lebih menekankan pada penghafalan rumus matematika dan sebagainya daripada pemahaman. Kita juga sering diajarkan untuk selalu mengikuti teks yang ada, sehingga membuat kemampuan berpikir kita dibatasi dengan teks tersebut. Kita sudah tahu beberapa hal yang membuat Gen Z hidupnya lebih susah, khususnya di dunia kerja. Sebenarnya masih banyak kesulitan lain yang dihadapi oleh Gen Z, seperti contohnya inflasi yang tidak diiringi dengan kenaikan gaji, susah beli rumah, krisis identitas, dan sebagainya. Dari faktor tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Gen Z ini makin kompleks. Sudah seharusnya masalah ini jadi perhatian penuh dari pemerintah, sebab generasi inilah yang diproyeksikan untuk memimpin Indonesia emas di tahun 2045. Mengenai bonus demografi, saya sangat setuju bahwa peningkatan angka produktivitas di atas 70% bisa jadi momentum Indonesia untuk jadi negara maju. Tapi di sisi lain, saya harus realistis bahwa peningkatan tersebut bisa jadi bumerang bagi Indonesia. Sebab untuk apa angka produktivitas tinggi jika kualitasnya rendah? Bukannya jadi bonus demografi, tapi malah beban demografi. Dan untuk para Gen Z yang masih struggle maupun yang masih nganggur, sudah jadi pilihan kalian mau hidup dengan cara apa? Ada banyak masalah struktural yang membuat keadaan kita seperti ini. Jadi satu-satunya cara biar survive yaitu adaptasi. Pelajari teknologi terbaru agar kita bisa bersaing, terutama teknologi AI, karena suka atau tidak, teknologi ini tidak bisa dihentikan. Bahkan kalau kalian merasa bahwa teknologi ini tidak akan pernah bisa menyamai manusia, saya setuju untuk saat ini. Tapi yang perlu kita ingat bahwa teknologi ini masih baru. Kita bisa membayangkan teknologi AI yang sudah sangat canggih ini layaknya sebuah komputer model awal dan masih akan terus berkembang.